Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kalimat zikir di pagi hari yang tadi saya ucapkan merupakan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu kalimat yang diantaranya berbunyi asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita diajarkan untuk mengucapkannya di waktu pagi dan petang sebagai bentuk deklarasi keimanan, ikrar komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menelaah lebih dalam, maka kita akan mendapati bahwa kalimat ini sungguh memiliki konsekuensi logis yang berat bagi kita dalam mengamalkannya. Jadi kalimat yang memang selain menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur sebagai ekspresi kesyukuran kita yang mendalam kepada Allah Ta'ala atas ala fitratil Islam, bahwa di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk berada di atas fitrahnya Islam, di atas Islam yang murni, Islam yang suci, Islam yang lurus, ya, ala fitratil Islam. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini masih dalam komitmen kita ala kalimatil ikhlas. Jadi setelah mengucapkan ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas, memegang teguh kalimat ikhlas itu sebagai dasar dari setiap amal soleh yang kita lakukan, sebagai fondasi dari setiap ibadah yang kita jalankan. Tidak ada niat kita selain ikhlas. Tidak ada tujuan kita dalam beribadah, dalam beramal saleh selain ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga bersyukur di pagi hari ini masih berada di atas din, di atas agamanya Nabi, ya, Nabi kami, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam kalimat ini menariknya Rasulullah menyambung dengan kalimat wa ala din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Artinya apa? Rasulullah ingin menunjukkan bahwa dinul Islam, ya, merupakan, ya,
kelanjutan dari milah nabi kita, karena bapak kita, kalimatnya abina, ya, bapak kami Ibrahim Hanifah. Jadi bukan sesuatu yang berbeda gitu ya. Artinya ini sebuah kelanjutan dari milahnya Nabi Ibrahim yang merupakan juga ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Islam datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Ya, jadi tidak menghilangkan, menghapuskan gitu ya. Tetapi menyempurnakan ajaran-ajaran dan din yang diajarkan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Dan kemudian diakhiri dengan kalimat wa ma kana minal musyrikin. Sebuah statement bahwa kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat syirik, atau kita tidak termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesembahan, dengan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kalimat zikir ini kita ucapkan setiap hari, pagi dan petang, idealnya 2 kali, pagi dan petang. Kalau pagi kita ucapkan asbahna ala fitratil Islam, kalau sore amsayna, ya. Nah, sekali lagi hikmahnya adalah setidaknya ada 2 hal. Satu, sebuah ekspresi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai penguatan komitmen kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan deklarasi keimanan kita setiap hari kita perbaharui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih berada di atas fitrahnya Islam, bahwa kita tetap memegang teguh kalimat ikhlas ya dalam setiap amal ibadah kita, bahwa kita masih memegang teguh al-Islam sebagai din kita, dan tidak ada din selain Islam yang kita yakin. Ya. Kemudian juga di situ kita tutup dengan kalimat ya, wa ma kana minal musyrikin. Sebuah pernyataan di hadapan Allah bahwa kita tidak akan pernah termasuk bagian dari orang-orang yang berbuat syirik. Ya. Nah, maka sesungguhnya ini menjadi peringatan bagi kita juga gitu ya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan bertentangan dengan perbuatan kita. Jangan sampai apa yang kita zikirkan, yang kita lafadzkan setiap pagi dan petang ini justru bertolak belakang dengan ya, kenyataannya ya, dengan aktivitas dan perbuatan kita. Ya, naudzubillah. Jadi ini juga menjadi peringatan kepada diri kita setiap hari, setiap pagi dan sore. Nah, korelasinya juga kenapa hal ini diajarkan oleh Nabi SAW, ya. Korelasinya juga dengan sunnah untuk membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama sholat sunnah fajar, atau kita sebut sholat sunnah qobliyah subuh ya. Kemudian di rakaat kedua kita membaca surat Al-Ikhlas. Ini ada korelasinya, ini ada hubungannya. Kenapa? Jadi ya, kalau tadi bentuknya adalah sebuah statement lisan gitu ya, yang kita lafadzkan, yang kita zikirkan setiap pagi dan petang, ya. Kalau di dalam sholat ya, kita pertama kali setelah pagi ya kita memulai sholat, yaitu sholat sunnah fajar ya, atau sholat sunnah qabliyah, itu kita disunnahkan juga sebagai bentuk ya, deklarasi keimanan kita dan juga komitmen wala dan barok kita. Maka kita diajarkan rakaat pertama kita membaca surat Al-Kafirun, yang sesungguhnya ini adalah representasi surat tentang barok kita ya, penolakan kita berlepas diri dari segala kekafiran orang-orang yang kafir. Makanya kan surat Al-Kafirun itu dimulai dengan kalimat perintah gitu kan. Qul gitu kan. Katakanlah ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Jadi sebuah deklarasi keimanan di hadapan Allah, kita diminta menyatakan bahwa wahai orang-orang kafir ya, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah.
Ya, meskipun diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Artinya tetap ada tasamuh, ada toleransi, ada sisi menghargai dalam keyakinannya masing-masing. Kita tidak memaksakan agama kita kepada mereka, ya, karena memang Allah mengatakan la ikraha fid, tidak ada paksaan dalam agama ini. Nah, tetapi yang perlu kita fahami bahwa kenapa ini disunnahkan kita baca di rakaat pertama. Di rakaat pertama itu kita semacam deklarasi keimanan, ikrar komitmen kita, ya, barok kita kepada apa-apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Atau istilahnya kita menolak dan juga berlepas diri dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Kemudian rakaat kedua kita juga dikuatkan komitmen kita, ya, deklarasi keimanan kita, ikrar komitmen kita dalam bentuk apa? Kita disunnahkan membaca surat Al-Ikhlas. Disinilah walaknya. Jadi barok dulu baru walak. Apa itu walak? Yaitu kita menguatkan loyalitas kita, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di rakaat kedua kalimatnya juga dimulai dengan kalimat perintah. Qul, katakanlah huwallahu ahad, ya. Dialah Allah, ya, al-ahad, ya. Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, dan seterusnya. Artinya apa? Setiap hari, setiap pagi kita memulai kehidupan kita yang baru, ya, memulai aktivitas kita di pagi hari, dimulai dengan, ya, penguatan deklarasi keimanan kita di hadapan Allah, ya, ikrar komitmen kita di hadapan Allah, ya, penguatan wala dan barok kita di hadapan Allah, ya, dan itu dinyatakan baik dalam bentuk zikir asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, dan juga dengan kita menjalankan salat sunnah fajar ataupun salat sunnah qobliyah subuh. Di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Maka sebagai kalimat iftitah di pagi hari ini saya ingin menyampaikan, ini menjadi tazkirah bagi kita, menjadi peringatan bagi kita, tidak hanya sekedar kita ucapkan, tetapi bagaimana nilai-nilainya, ya, kita aktualisasikan dalam bentuk amal-amal yang nyata, dalam bentuk perbuatan yang menunjukkan bahwa kita benar-benar sesuai dengan apa yang kita zikirkan tadi, ya. Bahwa kita benar-benar menerapkan wala dan barok kita dengan sebaik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan kajian tazkiyatun nafs kita, membahas kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus. Terakhir kita sudah masih dalam bab muqaddimah, tapi beliau memberikan gambaran sedikit tentang wasail tazkiyah, ya. Dan itu sudah tuntas kita bahas. Kemudian juga tentang pengaruh, ya, yang akan kita dapatkan dari tazkiyatun nafs yang kita lakukan. Itu sudah kita bahas. Jadi di bab muqaddimah ini memang saya tidak secara menyeluruh, ya, saya hanya meng-capture beberapa hal penting yang perlu kita ketahui sebagai gambaran umum dari isi kitab ini, ya, supaya kita juga nanti bisa segera memasuki pembahasan utamanya, ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa ja'altul kitaba fi arba'ati abwabin wa khatimatin. Kata beliau, kata Syekh Said Hawa, dan aku menjadikan kitab ini terdiri dari 4 bab, ya. Wa khatimah, dan juga bab penutup, ya. Jadi ada 4 bab, pembahasan utama dan penutup. Jadi beliau sekali lagi mengambil kitab utamanya, rujukan utamanya adalah Ihya Ulumuddin, karya Syekh Imam Al-Ghazali. Tapi kemudian beliau ramu, beliau ringkas gitu, ya. Kemudian beliau susun kembali dan beliau buat dalam pembahasan 4 bab tadi, ya.
Jadi setelah diramu, disusun ulang, gitu ya. Setelah diringkas, diramu, disusun ulang, beliau tetapkan dalam 4 bab pembahasan. Ya. Al-babul awal, bab yang pertama, yaitu tentang fi adabil adimi wal muta'allim. Tentang adab seorang berilmu, adab seorang guru, adab seorang pengajar, ya, wal muta'allim, dan seorang yang menuntut ilmu atau seorang murid. Ya, kita juga sering kali dalam tazkiyatun nafs menyebutnya seorang salik, ya. Jadi adab seorang alim, seorang yang berilmu, dan seorang yang menuntut ilmu. Adab guru dan murid, ya. Al-babu tsani, dan bab yang kedua, fi wasaili tazkiyati min ibadatin wa a'malin wa syamila 13 faslan. Jadi yang ketiga ini tentang sarana-sarana tazkiyah. Jadi meskipun kita sudah pernah mendapatkan gambaran umumnya di dalam bab muqaddimah yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya, beliau singgung tentang sarana-sarana tazkiyah, tetapi akan dibahas, didetailkan atau akan diulas lebih dalam di bab kedua. Ya, jadi nanti sarana-sarana itu beliau uraikan, gitu ya. Baik. Ya, dan sarana-sarana tazkiyah ini, kata beliau, ya, terdiri dari berbagai ibadah dan amalan-amalan tertentu. Ya, nanti kita lihat amalan-amalan tertentu tersebut apa saja, gitu ya. Ya. Nanti misalnya diantaranya ada amalan muhasabah, ya, ada muaqabah dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam bab ini terdiri dari 13 pasal, ya. Jadi ada bab, ada pasal, beliau mengistilahkannya. Jadi nanti dari bab 3 ini akan diuraikan dalam 13 pasal. Al-babu tsalits, dan bab yang ketiga, fi mahiyati zakatin nafsi wa syamila 3 fusul. Yang ketiga tentang hakikat penyucian jiwa yang mencakup, ya, 3 pasal. Jadi di bab ketiga ini beliau uraikan nanti tentang hakikat penyucian jiwa, ya, yang beliau buat dalam 3 pasal. Al-babur rabi', dan yang terakhir, bab yang keempat, fi dhabtil lisani wa adabil alaqati, ya. Tentang kedisiplinan lisan, ya, atau pengendalian lisan, ya, dan adab berbagai hubungan. Nah, jadi tentang kedisiplinan lisan dan adab berbagai hubungan yang kita bangun baik secara vertikal maupun horizontal, ya. Terakhir khatimatul kitab, ya. Bab penutup, ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa sayajidul qari fi hadzal kitab annahu amama kunuzin minal ma'ani raqiyah. Nanti para pembaca, kata beliau, akan mendapatkan atau akan menemukan di dalam kitab ini annahu amama kunuzin minal ma'ani ar-raqiyah. Di hadapannya ada sebuah, apa ya, kunuz itu kanzun, ya, gudang harta karun, gitu ya, atau penyimpanan barang berharga, gitu kira-kira, ya, yang memiliki nilai yang sangat tinggi, al-ma'ani ar-raqiyah, memiliki nilai yang sangat tinggi. Jadi beliau ingin menganalogikan bahwa kitab ini adalah seperti gudang harta karun yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga kita merasa penting untuk mempelajari dan mengkajinya.
gitu ya. Wa sayajidu fihi minat tahqiqat fi bab tazkiyati ma yad'uhu ila qira'atihi marratan ba'da marrah. Dan pembaca juga akan menemukan di dalamnya berbagai tahqiq. Apa itu tahqiq? Jadi tahqiq itu sederhananya proses mencari hakikat ya. Jadi tahqiq itu isinya melakukan analisa, menginvestigasi, memvalidasi, memverifikasi ya. Jadi Syekh Said Hawa ingin menyatakan bahwa isi dari kitab ini itu sudah berisikan berbagai tahqiq ya yang beliau dapati dari berbagai ulama ya dalam konteks tazkiyatun nafs ya fi babit tazkiyah, dalam hal tazkiyah yang mendorong pembacanya untuk ya selalu membacanya berulang-ulang ya marratan ba'da marrah. Jadi mendorong kita ini nggak bisa cuma sekali dua kali baca gitu ya. Jadi berulang-ulang membacanya untuk lebih memahami lebih dalam dan lebih jelas lagi ya. Li'anna al-katsira mimma fihi yadkhulu fil ulumil mafruḍah fardu 'ainin 'ala kulli muslim wa muslimah. Ya, karena banyak di dalamnya termasuk ulum atau ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain bagi muslim dan muslim. Jadi perlu dibaca berulang-ulang karena di dalamnya terdapat banyak ilmu-ilmu ya yang bersifat fardu ain. Ya. Tadi sebenarnya kalau kita ingat misalnya di bab kedua tentang wasailut tazkiyah itu kan min ibadatin ya. Kalau udah bicara tentang ibadah ya berarti di situ nanti banyak fardu ain yang kita akan temui di dalam pembahasan tersebut. Makanya perlu dibaca berulang-ulang untuk semakin paham, semakin mendalami, semakin juga bisa menghayatinya gitu ya. Baik, kita masuk ke bab awal. Al-babul awal fi adabil alimi wal muta'allim. Bab awal, bab pertama tentang adab seorang alim, seorang berilmu wal muta'allim dan seorang yang menuntut ilmu. Nah, ini menarik. Kenapa menjadi penting terlebih dahulu membahas adab sebelum isi dari pembahasan tazkiyah gitu ya. Jadi memang sebagaimana diketahui oleh kita, para ulama terdahulu itu lebih mendahulukan adab ketimbang ilmu. Ya. Apalah artinya seseorang yang berilmu jika dia tidak beradab? Lebih baik miskin ilmu tetapi kaya adab ketimbang ya kaya ilmu tapi miskin adab. Ya. Nah ini penting ya kita pahami. Jadi paradigmanya jangan mengutamakan ilmu tapi menyampingkan adab, gitu ya. Tetapi harusnya dibalik, mengutamakan adab baru ilmu. Bersyukurlah kita memiliki anak-anak yang beradab, walaupun mungkin ilmunya masih kurang, ya. Ketimbang kita memiliki anak-anak yang ilmunya sudah mumpuni, lebih tinggi, lebih luas daripada kita, tetapi tidak beradab. Makanya ada sebuah kalimat dari para ulama terdahulu, kami ini ya lebih dulu belajar adab sebanyak 2/3 bagian dan kemudian jazakumullah khair. 1/3 berikutnya baru belajar ilmu. Jadi 2/3 itu adab, 1/3 ilmu. Jadi ibaratnya kalau dibikin prosentase ya, berarti berapa persennya tuh? Ya. Kurang lebih 67 lah ya. Pembulatan kan harusnya 66 ya, 66 67 lah kurang. 66,666 gitu ya. Artinya 2/3 bagian itu dihabiskan waktunya untuk belajar adab dulu, baru sisanya masuk ke dalam inti dari ilmu. Gitu ya. Atau juga ada yang menyampaikan dalam bentuk
hitungan tahun gitu ya. Jadi ada yang mengatakan dia belajar adab itu selama 20 tahun, 15 tahunnya baru belajar ilmu. Ya. Nah, jadi kenapa ini ditempatkan sebagai babul awal? Agar kita ini menguatkan dulu ya adab kita, memperbaiki dulu adab kita sebelum nanti menguasai ilmunya. Karena begini ya, misalnya kita mau diajarin kemampuan bela diri atau kemampuan menggunakan senjata tajam gitu ya. Kalau kita tidak dibangun dulu adabnya, maka ini akan membahayakan baik bagi diri kita ataupun orang lain ya. Nanti jadi sok jagoan gitu ya. Orang belajar bela diri itu kan merasa hebat gitu ya. Atau belajar menggunakan senjata tajam itu kan merasa punya kekuatan, punya power ya, punya kehebatan gitu. Kalau adabnya tidak dibangun terlebih dahulu, maka dia akan berpotensi melakukan kejahatan. Ya, jadilah ilmu yang dia dapat itu dia gunakan untuk melakukan tindak kriminal, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, ada sebuah ungkapan bahkan mengatakan begini ya, al ilmu bila adabin ya, ilmu bila adabin kal jasadi bila ruhin. Jadi ilmu tanpa adab itu seperti jasad tanpa ruh. Jadi kata para ulama terdahulu itu, ilmu tanpa adab itu seperti jasad tanpa ruh. Kalau kita dibilang ada seseorang ya ada jasadnya nggak ada ruhnya, berarti apa tuh? Mati gitu. Jadi mau secara kasarnya mau dibilang bahwa orang yang punya ilmu tapi nggak beradab itu seperti orang mati gitu. Nggak ada gunanya. Artinya ilmu yang dia miliki tidak mendatangkan keberkahan, tidak juga mendatangkan manfaat. Ya. Baik, itu ya. Jadi konsideran ataupun pertimbangannya kenapa al-babul awal ini tentang adab. Jadi jangan sampai nanti berpikir kita bukan lagi belajar tazkiyatun nafs, kenapa ngomongin adab gitu ya. Nah, jadi harus difahami kita ingin membangun adab dulu ya supaya nanti ketika belajar tentang tazkiyatun nafsnya itu menjadikan kita lebih menjadi pribadi-pribadi yang baik lagi ya. Taib, takdim, pendahuluan atau pengantar. Jadi Syekh Said Hawa ini selalu di setiap bab ada takdim dan itu kalimat murni dari beliau. Ya, murni dari beliau mengomentari ataupun menyampaikan prolog ya sebelum masuk ke inti pembahasan. Kalau inti pembahasannya lebih banyak dari Syekh Ghazali, dari Imam Ghazali ya. Wirathatun nubuwah hiya madhinatu tajdidis sahih. Warisan kenabian ia merupakan madhinatu tajdidis sahih. Sesuatu yang paling layak, sesuatu yang paling bernilai ataupun sesuatu yang paling utama dijadikan objek tajdidus sahih. Dijadikan objek tajdid. Apa itu tajdid? Tajdid itu pembaharuan. Tentu di sini ada sambungannya as-sahih, tajdid yang benar, artinya pembaharuan yang sahih. Jadi pembaharuan itu bukan membuat sesuatu yang baru. Jadi warisan kenabian di sini yang dimaksud itu analoginya seperti harta karun yang tertimbun. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak yang hadir, kalau kita menimbun emas setahun, 2 tahun, 11 tahun, mungkin puluhan tahun, kira-kira setelah puluhan tahun itu emasnya berubah jadi yang lain nggak? Misalnya emasnya berubah jadi lontong misalnya. Apakah dia tetap emas? Tetap emas. Nah, yang kita perlu lakukan hanyalah mengambil emas itu dari dalam tanah, kemudian membersihkannya kembali sampai dia kepada kemurnian seperti awalnya, ataupun sampai bersih, sampai berkilau lagi gitu kan, sampai itu memang murni emas gitu ya. Jadi sudah kita pisahkan dari unsur-unsur yang lain kan begitu ya. Nah, maka analoginya begitulah tajdid. Jadi pembaharuan itu adalah mengembalikan sesuatu itu kepada asalnya
memurnikan sesuatu itu kepada as-salahnya, kepada keasliannya, gitu ya. Jadi bukan membuat sesuatu yang baru. Nah, warisan kenabian yang beliau maksud di sini itulah yang perlu kita jadikan objek tajdid, tapi dengan cara yang benar, pembaharuan yang sahih, ya, tidak asal-asalan, gitu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa idz kanatil muhimmatur ra'isiyah lirrusul alaihi salatu wassalam at-tadhkira wa ta'lima wa tazkiyah. Nah, dalam hal ini beliau ingin menegaskan yang dimaksud dengan wirasatun nubuwah tadi, warisan kenabian tadi, ya, ketika dikaitkan dengan tugas-tugas utama para rasul, salawat dan salam atas mereka, yaitu 3 hal. At-tadzkir, mengingatkan, at-ta'lim, mengajarkan, wat tazkiyah, dan mentazkiyah atau melakukan penyucian jiwa. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa at-tadzkir, at-ta'lim, dan at-tazkiyah ini adalah wirasatun nubuwah yang perlu kita tajdidus sahih. Warisan kenabian yang perlu kita lakukan pembaharuan dengan benar. Gitu ya. Nah, fawarithun nubuwatil kamil, maka pewaris kenabian yang sempurna, huwa man istata'a hadhil umur 'alal kamali wat tamami. Jadi seseorang dikatakan sebagai pewaris kenabian yang sempurna manakala dia memiliki kesanggupan hadhil umur dalam urusan tadi itu, dalam urusan tadzkir, ta'lim, tazkiyah. Jadi makanya dikatakan al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu kan pewaris para nabi. Nah, dalam konteks yang lebih khusus dalam bahasan kita, pewaris para nabi yang kamil, yang sempurna, kata beliau, seseorang yang memiliki kemampuan dalam tadzkir, ta'lim, tazkiyah, ya. Dan ini dilakukan alal kamali wat tamam. Bahwa tadzkir, ta'lim, dan tazkiyah ini dilakukan oleh orang tersebut secara sempurna dan memadai. Ataupun begini ya, saya bukan ahli bahasa, tapi saya pernah mendapatkan penjelasan perbedaan tentang kamal dan tamam dari seorang ahli bahasa. Jadi kalau kamal itu kesempurnaan yang berproses. Analoginya gini, Bapak mau bangun rumah, dimulai dari apa dulu? Ya, kalau dia lahannya masih perlu clearing, ya berarti ada land clearing gitu ya, land clearing, kemudian dimulai dengan pondasi ya, dicor dan seterusnya, baru tiang-tiang dan seterusnya. Begitu uang kita nggak cukup, kan proyeknya nggak bisa lanjut dulu kan? Artinya baru sampai tiang-tiang doang. Ya udah nanti nunggu dapat rezeki lagi, tambah lagi, bangun lagi, lanjut lagi gitu kan? Sampai akhirnya sempurna utuh menjadi satu bangunan, satu rumah yang layak huni gitu ya. Itu dikatakan kamal. Itu dikatakan sempurna, tetapi ada jeda waktu. Nah, itulah kamal. Kalau tamam itu sesuatu yang sempurna tetapi tidak ada jeda waktu. Dia harus tuntas dalam waktu yang sama. Gitu ya. Jadi kalau mau bangun rumah, ya nggak ada jeda tuh, nggak ada istirahat, terus gitu sampai jadi. Nah, ini untuk memahami bedanya kamal dengan tamam. Ya, kamal sempurna tetapi ada jeda waktu. Kalau tamam secara istilahnya berkelanjutan tanpa ada jeda waktu. Makanya di Al-Qur'an misalnya ketika Allah berbicara tentang ibadah-ibadah mahdoh ya, misalkan puasa. Itu kan di surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Ketika Allah menjelaskan puasa itu kan kalimatnya summa atimus siyama ilal lail gitu kan. Kemudian berpuasalah sampai mendapati malam. Artinya apa? Orang yang puasa itu dari mulai terbit matahari dari waktu fajar itu sampai maghrib itu nggak boleh putus. Misalnya zuhur makan, ya udah batal gitu.
Jadi dia yang namanya tamam itu harus sempurna dalam satu waktu, nggak boleh ada jeda. Itu ya sedikit sedikit ini aja memahami redaksinya. Jadi kamal dan tamam. Jadi maksud beliau bahwa dalam proses tazkir, ta'lim, tazkiyah ada aspek-aspek, ada sisi-sisi yang dilakukan secara kamal, tapi ada sisi-sisi yang nggak bisa ditoleransi, harus tamam gitu ya. Jadi ada nanti praktek amalan tertentu ataupun juga dari namanya sarana-sarana yang dilakukan itu harus secara tamam atau bisa juga dilakukan secara kamal. Ya. Ini apa supaya kita memahami beda antara kamal dan tamam. Wa qama biha wa adda haqqallaha fiha. Dan orang ini yang tadi dikatakan pewaris kenabian yang sempurna tadi, dia juga harus mampu menegakkan atau melaksanakan at-tadzkir, at-ta'lim, at-tazkiyah tersebut wa adda haqqallaha fiha dan menunaikan hak-hak Allah di dalamnya. Ya. Kalau pertanyaannya apa itu yang dimaksud dengan hak Allah? Ya, kalau di dalam hadis, fa inna haqqallah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka sesungguhnya hak Allah atas seorang hamba, kata Allah, yaitu dia berhak untuk disembah dan berhak untuk tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, itu yang harus nanti dia tunaikan di dalam tadzkir, ta'lim, dan tazkiyah. Ya. Nah, itu yang utamanya. Jadi waqama biha wa ada haqqallah fi. Wa nadiran ma tajtama'u hadhihi thalathatu fi wahidin. Dan sangat jarang, kata beliau, kita menemukan terhimpunnya tiga hal tadi, kemampuan tadzkir, kemampuan ta'lim, kemampuan tazkiyah, fi wahidin, dalam satu orang. Jadi ibaratnya kita tuh sulit mendapatkan seorang guru, seorang alim, seorang syekh yang memiliki kemampuan at-tadzkir, at-ta'lim, wat-tazkiyah itu dalam dirinya. Ya, kalau dia ada ya berarti dia bersyukur ya, karena menjadi tadi ya fawarithun nubuwah ya, menjadi pewaris para nabi yang kamil gitu ya. Meskipun tadi syaratnya dia harus bisa menjalankan itu secara kamal wa tamam dan menegakkannya serta menunaikan hak-hak. Jadi jarang sekali, kata beliau, kita menemukan tiga hal itu terhimpun dalam satu orang, satu sosok ya. Faqad najid wa'izan ghairu adim. Nah, kata beliau, seringnya nih kita dapatnya, kata beliau, ada seorang wa'izon itu seorang yang pandai memberikan nasihat, tabligher, retorikanya bagus, bahasanya menggugah ya, kalimat-kalimatnya itu sungguh meresap gitu di jamaah gitu ya. Wa'izon ghairu alim, tetapi dia tidak berilmu sebenarnya. Kalau tidak berilmu kasar ya, mungkin sedikit ilmu. Jadi ilmunya sebenarnya sedikit, tetapi karena punya kemampuan retorika yang bagus, tabligher, maka dia disenangi oleh jamaah. Nah, ada yang seperti ini, berarti dia punya kemampuan dari sisi apa? Tazkir. Dia punya kemampuan memberikan apa? Mengingatkan umat, gitu ya. Itu maksudnya tazkir. Ya. Nah, ini yang pertama. Jadi ada yang wa'izan ghairu alim. Dia mampu menyampaikan nasihat, enak didengarnya gitu ya. Kalau nyampaikan ceramah itu menyentuh gitu ya. Tapi sebenarnya ghairu alim. Sebenarnya bukan seorang alim. Definisi di sini maksud seorang alim yang dalam ilmunya gitu ya. Yang dia benar-benar menguasain berbagai ilmu bahkan gitu ya. Kemudian kata beliau wa aliman la yamtaliku qudratan 'alal wa'iz. Dan ada juga seseorang yang alim, artinya dia punya kemampuan apa tadi? Ta'lim, punya kemampuan mengajarkan sesuatu dengan baik karena dia seorang yang berilmu. Jadi ada seorang alim tetapi bukan wa'iz, tidak punya kemampuan memberikan nasihat. Mohon maaf ya, misalnya saya pernah mendapati orangnya itu sebenarnya ilmunya dalam, wawasannya luas, tapi kalau ngomong datar gitu ya. Jadi kadang nggak disukain oleh jamaah lah kira-kira gitu ya. Ya. Jadi ada seorang yang alim, ilmunya sebenarnya dalam, wawasannya luas ya,
tetapi bukan seorang yang waiz, seorang yang mampu menyampaikan nasihat dengan retorika yang bagus, ya, mampu menyampaikan ceramah dengan bahasa-bahasa yang mampu menggugah, gitu ya. Nah, kemudian juga wa aliman wa'idhan, ada seseorang dia berilmu dan dia juga seorang tabligher, ya, seorang yang punya retorika yang bagus, ghairu qadir ghairu qadirun 'ala tazkiyah, tetapi tidak memiliki, ya, tidak memiliki kemampuan, ya, qadirun 'ala tazkiyah, dalam mentazkiyah umat. Nah, ini yang juga menjadi PR berat. Jadi ada yang dia memang ilmunya dalam, ya, seorang yang berilmu, ya, kemudian wawasannya luas, ya, penguasaan ilmunya dalam berbagai bidang luar biasa, ya, dan juga seorang tabligher, gitu ya, seorang yang memiliki retorika yang bagus dan seterusnya, tetapi tidak memiliki kemampuan tazkiyah. Artinya apa? Jamaahnya kalau dengar ceramah, dengar kajian beliau, dapat ilmunya, tersentuh hatinya, tapi tidak merubah perbuatannya. Tazkiyahnya nggak dapat, gitu ya. Nah, ini PR juga, ya. Artinya seperti kalimat tadi bahwa sangat jarang kita mendapati kemampuan tazkir, ta'lim dan tazkiyah dalam satu orang guru tersebut, ya. Udah suruh. Belum. Wa man istama'at lahu hadhihi thalathatu malaka iksiral hayah. Dan ketika kita mendapati seseorang, ya, yang terhimpun di dalam dirinya ketiga hal ini, tazkir, ta'lim, tazkiyah, maka kata beliau malaka iksiral hayah, ya. Di dalam orang ini kalimatnya menarik, ya. Iksiral hayah itu, iksir itu kayak obat, ya, obat mujarab. Jadi obat mujarab. Jadi kalau iksirul haya, obat mujarab kehidupan, gitu ya. Jadi kalau kita mendapati sosok ini, ada seorang guru, dia punya kemampuan tabligh yang luar biasa, dia punya ilmu yang sangat dalam, ya, wawasannya luas dan seterusnya, dan dia punya kemampuan tazkiyah, maka bersyukurlah kita karena kita telah mendapati sosok yang diistilahkan oleh beliau iksirul haya, obat mujarab kehidupan. Artinya udah jangan istilahnya nyari guru yang lain, kira-kira gitu, bahasa kasarnya, gitu ya. Kita sudah mendapati sosok yang sudah mencakup ketiga hal tadi, ya, sebagai pewaris kenabian yang sempurna. Wa illa fa'amaliyatut tajdid tabqa muwazza'at, ya, 'inda ar-raghibin fiha wal qa'imina 'alaiha. Jadi kalau kita tidak mendapati sosok seperti ini, punya kemampuan tadzkir, punya kemampuan ta'lim, punya kemampuan tazkiyah, maka pada akhirnya, ya, amal tajdid atau proses pembaharuan, ya, itu tetap akan terbagi antara orang-orang yang menginginkan dan melaksanakan, ya, tajdid tersebut. Atau dengan kata lain, ada pembagian tugas. Yang punya kemampuan retorika yang bagus, yang punya kemampuan tabligh yang luar biasa sebagai tabligher, gitu ya istilahnya, maka dia melakukan tadzkir tadi, ya. Nanti kalau umat sudah tersentuh mau ngaji, gitu ya, dan mau ikut rutin kajian, baru tuh sosok al-alim tadi itu, orang yang memiliki ilmu untuk memberikan, ya, ilmu kepada umat, ya, memahamkan umat, ya, melakukan ta'lim dan seterusnya. Nah, baru setelah itu, ya, juga dihadirkan sosok guru yang punya kemampuan tazkiyah. Jadi ada kolaborasi lah, ya, atau ada amal jama'i. Tetapi nggak bisa sendiri-sendiri, nanti ibaratnya kurikulumnya jadi nggak terpadu, gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi antara sosok-sosok tadi, ya. Tapi masih bisa dilanjut, ya. Wa ahammu ma yanbaghi an yansabba alaihi wa'zul wa'azi at-tadhkiru bi ayatillahi fil afaqi wal anfus.
Dan hal terpenting yang semestinya dituangkan wa'zul mu'azi di dalam nasihat para pemberi nasihat, di dalam nasihat, di dalam materi tazkir, orang-orang yang melakukan tazkir ya, atau para tabligher ya, para pemberi nasihat, yaitu apa? At-tazkiru bi ayatillah fil afaqi wal anfus, yaitu mengingatkan tentang ayat-ayat Allah ya, yang tersebar di segala ufuk, wal anfus, dan di dalam dirinya. Atau sederhananya bahwa proses tazkir ini, mengingatkan ini, kontennya, materi utamanya yaitu mengingatkan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat qauliyah yang ada di dalam Al-Quran, ataupun yang bersifat kauniyah yang ada di alam semesta. Itu tugasnya al-wa'iz atau tabligh tadi ya. Nah, kemudian yang kedua juga kata beliau, wa tadhkiru bi fi'lillahi wa ayyami, mengingatkan tentang perbuatan-perbuatan Allah, fi'lullah wa ayyami, dan hari-harinya Allah. Maksudnya apa? Perbuatan-perbuatan Allah dan hari-harinya Allah. Jadi yang dimaksud dengan ayyamullah dan fi'lullah di sini adalah peristiwa-peristiwa bersejarah, peristiwa-peristiwa besar dan bersejarah yang berdampak kepada kehidupan manusia. Contoh misalkan kalau kita buka surat Ibrahim ayat 5, itu kan perintah Allah kepada Nabi Musa alaihissalam itu untuk an akhrij qaumaka gitu kan, untuk mengeluarkan kaum kamu minaz zulumat gitu, dari kegelapan ila nur, kepada cahaya. Kemudian apa? Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka tentang hari-hari Allah. Jadi ayyamillah di situ, hari-hari Allah di situ adalah di antaranya ya tenggelamnya Firaun, terbelahnya apa? Laut Merah gitu kan. Itu hari-hari Allah. Jadi hari-hari besar dan bersejarah yang punya dampak kepada kehidupan manusia. Termasuk kelahiran para nabi, para rasul, itu ayyamun. Dan perintahnya wadzakirhum bi ayyamillah. Makanya ini juga menjadi dasar, menjadi dalil kita boleh mengingatkan umat dengan membuat peringatan terhadap hari-hari Allah ini. Isra Mi'raj ya. Itu hari-hari Allah. Peristiwa besar ya, bersejarah yang akan sangat dikenang, dan itu memberikan dampak kepada kehidupan umat manusia. Kelahiran Nabi Muhammad itu ayyamullah ya. Jadi perintah Allah wadzakirhum, dan ingatkanlah mereka ya bi ayyamillah, tentang hari-hari Allah. Nah, itu tugas tazkir ya. Tugas para wa'iz untuk melakukan tazkir, yaitu mengingatkan umat tentang perbuatan Allah dan hari-hari Allah. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya kita di Nusantara misalnya bisa mengingatkan umat tentang misalkan musibah yang pernah kita alami, misalkan tsunami Aceh gitu ya, ataupun gempa, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Sulawesi Tengah tuh misalnya. Itu hari-hari Allah yang kita jadikan bahan tazkir ya, jadikan bahan sebagai pengingat kepada umat bahwa kita ini harus kembali kepada Allah. Ketika Allah sudah murka, maka yang terjadi adalah bencana dan seterusnya. Ya, itu contoh saja tentang ayyamullah ya. Nah, jadi konten yang kedua, materi yang kedua yaitu tentang fi'lullah wa ayyamullah. Kemudian yang ketiga, wa tadhkiru bi'uqubatihi wa intiqami, dan mengingatkan ya tentang hukuman dan sanksi-sanksi Allah. Hukuman-hukuman dan sanksi Allah. Artinya umat ini diingatkan bahwa Allah memiliki hukuman dan sanksi ketika kita tidak taat kepadanya, ketika kita melanggar perintahnya, ketika kita berani melakukan apa yang dilarang olehnya, gitu ya. Wa tadhkiru bima a'adda wa wa'ada wa au'ada li ahli ta'ah wa ahli maksiyah ya. Dan mengingatkan tentang apa-apa yang telah Allah a'adda, persiapkan, wa wa'ada, dan Allah janjikan, wa au'ada, dan Allah ancamkan,
li ahli ta'ah, baik bagi ahli ta'ah, bagi ahli ta'ah, wa ahli maksiyah, ataupun yang ahli maksiyah, baik para pelaku ketaatan ataupun para pelaku kemaksiatan. Jadi itu menjadi bahan tadzkir. Jadi bahan ceramahnya, bahan tablignya, ya, diantaranya adalah tentang hal-hal yang Allah persiapkan. Jadi kalau ada itu, Allah itu persiapkan biasanya tidak hanya kepada ahlu ta'ah, tetapi juga kepada ahli maksiat. Makanya kalimatnya di dalam Al-Quran misalnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin, gitu kan? Uiddat itu a'adda, artinya apa? Allah menyiapkan untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang disiapkan oleh Allah tadi? Ayat sebelumnya tadi itu, ya. Kalimat sebelumnya tadi. Surga yang seluas langit dan bumi, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi surga seluas langit dan bumi itu memang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, dalam kalimat yang lain tetapi yang konotasinya negatif, atau bukan negatif, ya, yang diperuntukkan bagi orang-orang ahlul maksiyah, ya. Misalnya ada kalimat uiddat lil kafirin, ya, yang diperuntukkan bagi orang-orang kafir, ya. Bahwa neraka itu disiapkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, ya. Jadi kalau a'adda itu untuk ahli maksiyah ataupun ahli ta'ah. Jadi kalimatnya sebenarnya kalau mau dipisah gitu, ya, wa tadhkiru bima a'adda li ahli ta'ah wa ahli maksiyah. Nah, kemudian kalau wa wa'ada, sesuatu yang dijanjikan itu khusus bagi ahli ta'ah. Jadi yang baik-baik doang, ya. Jadi Allah itu menjanjikan wa'adallahu, misalkan kepada orang-orang yang beriman, gitu kan. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman surga dan seterusnya, gitu kan. Nah, jadi kalau wa wa'ada di sini khusus bagi ahli ta'ah, ya. Jadi wa wa'ada li ahli ta'ah, kemudian wa au'ada di ahli maksiyah. Kalau ancaman itu khusus kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Para pelaku maksiat itu diancam sama Allah, ya. Bahwa kalau kamu melakukan maksiat, ya Allah telah menyediakan ancamannya begini, ya. Ya, misalnya di surat Al-Maidah itu ayat 33 itu ancaman yang paling dahsyat itu, ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard. Ya. Dzalika khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun 'adzim, ya. Ila akhiril ayat. Nah, itu contoh dari ancaman, ya. Jadi Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya ganjaran yang paling layak bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berbuat kerusakan di muka bumi hanyalah apa tuh? Ayyuqtalu, dibunuh. Sadis kan, ya? Dibunuh, ayyuqtalu au yusallabu, atau disalib. Au tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Karena kalau kanan berarti kakinya kiri. Kalau tangan kiri berarti kakinya yang kanan, gitu, ya. Au yunfaw minal ard, atau diusir aja dari muka bumi, gitu, ya. Nah, itulah kehinaan bagi mereka di dunia, dan nanti di akhirat Allah menyediakan azab yang sangat pedih. Itu salah satu contoh ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya atau melakukan maksiat, atau kalimat yang lebih khusus tadi, ya, dia melakukan kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Nah, itu untuk orang-orang yang wa'iz tadi, yang menyampaikan nasihat, yang fungsinya dia melakukan tadzkir. Wa ahammu ma yanbaghi an yansabba alaihi ta'limul ulama, ya, ta'limul kitab was sunnah allati hiya syarihatul kitab. Dan yang terpenting untuk dituangkan, ya, dalam taklim para ulama, maksudnya di sini taklim orang-orang yang berilmu. Jadi ini kalau yang tadi tadzkir, ya ini at-ta'lim. Jadi
Kalau tazkir kan mengingatkan, ta'lim itu mengajarkan. Jadi apa yang diajarkan? Yang utama kata beliau adalah ta'limul kitab was sunnah. Jadi mengajarkan Alkitab di sini maksudnya adalah Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Allati hiya syarihatul kitab. Karena sunnah ini adalah penjelas dari Alkitab, penjelas dari Al-Quran. Nah, ini sejalan dengan surat Ali Imran ayat 79 di mana Allah berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Jadi orang-orang Rabbani, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini adalah ya orang-orang yang tu'allimunal kitab. Orang-orang yang mengajarkan Alkitab dan juga mereka melalui proses tadrusun ya. Artinya mereka juga belajar. Jadi dengan kata lain di sini yang diambil adalah kalimat tu'allimunal kitab. Artinya ada apa namanya pesan khusus gitu ya, bahwa yang paling utama dalam taklim itu adalah ta'limul kitab, mempelajari Al-Quran Alkitab. Terakhir, wa ahammu ma yanbaghi an tansabba alaihi tarbiyatul murabbin islahil qulub wa tahsinus suluk. Islahul qulub wa tahsinul qulub. Dan yang penting untuk dituangkan dalam tarbiyah, dalam pembinaan yang dilakukan oleh para al-murabbin, oleh para murabbi, maksudnya di sini oleh para pembimbing ya, dalam konteks tazkiyah ya. Jadi kan tadi at-tadzkir materinya ini, kemudian at-ta'lim materinya ini, kemudian kalau at-tazkiyah ini kata beliau dalam bahasa yang lain tarbiyatul murabbin, yaitu dua, islahul qulub ya, memperbaiki hati, wa tahsinus suluk, dan ya, membaguskan perilaku, membaguskan suluk juga bisa dimaknai akhlak, bisa dimaknai perbuatan gitu ya, perilaku ya. Jadi ini yang menjadi fokus para pembimbing dalam melakukan tazkiyah. Perbaiki hati dan suluk ya. Perbaiki hati dan membaguskan perilaku atau perbuatan gitu ya. Nah, ini sejalan dengan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun ya. Jadi apa yang dilakukan tadi semua itu at-tadzkir, at-ta'lim, at-tazkiyah, itu memang tugas para rasul ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, kama arsalna fikum, sebagaimana telah kami utus kepada kalian rasulan ya, seorang rasul minkum, dari kalangan kalian, yatlu alaikum ayatina ya, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan melakukan tazkiyah kepada kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kalian alkitab dan al-hikmah, bimakna as-sunnah ya. Al-hikmah itu maknanya adalah sunnah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Jadi balik lagi tadi bahwa seorang guru, seorang alim ya, yang menjadi pewaris kenabian kamil yang sempurna manakala dia memiliki kemampuan tazkir, ta'lim, tazkiyah. Kalau tidak terhimpun dalam satu orang, maka bisa dibagi-bagi tugasnya, atau bisa berkolaborasi, siapa yang punya kemampuan tazkir, siapa yang punya kemampuan ta'lim, siapa yang punya kemampuan tazkiyah. Bagi orang-orang yang punya kemampuan tazkir, maka hendaknya dia menuangkan dalam tazkirnya itu materi atau konten yang tadi sudah disebutkan, yaitu tentang ayat-ayat Allah, kemudian tentang fi'lullah wa ayyamullah ya, tentang perbuatan Allah dan hari-hari Allah, kemudian tentang hukuman dan sanksi dari Allah, kemudian tentang apa-apa yang disiapkan oleh Allah, dijanjikan dan diancamkan bagi para ahli ta'ah maupun ahli maksiyah. Kemudian bagi orang yang punya kemampuan at-ta'lim, hendaknya dia menuangkan di dalam taklimnya itu, yaitu ta'limul kitab wa sunnah, yaitu mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Kemudian bagi orang yang punya kemampuan tazkiyah,
yaitu tarbiyatul murabbin, ya, pembinaan yang dilakukan oleh para murabbi ini, yaitu hendaknya dua materi yang paling pokok, islahul qulub, ya, memperbaiki hati, wa tahsinus suluk, membaguskan perilaku atau perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung lagi dalam kesempatan berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.